Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya. Kita bisa mulai sekarang ya, atau nunggu lengkap dulu. Kita sekarang ada 8 mahasiswa dari total 15 mahasiswa. Kita langsung lanjut aja ya, sambil menunggu mahasiswa yang lain. Oke, baik Bapak Ibu mahasiswa, terima kasih. Saya mohon maaf karena seharusnya kemarin kita melaksanakan tuwab dan ternyata karena saya yang terkendala, radang tenggorokan saya kumat sampai sekarang sebetulnya belum begitu sembuh. Tapi gak apa-apa, kita pelan-pelan karena kalau ditunda terus maka kita nggak akan selesai. Kita hari ini sesuai dengan agenda tuwab yang sudah direncanakan. Sesuai dengan agenda tuwab yang sudah direncanakan, kita masuk ke tuwab ketiga. Nah, tuwab di ketiga ini kita akan mengulas artikel ilmiah yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Artikel-artikel ilmiah yang sudah dikirimkan ke tugas 3, kita akan lihat apakah itu sudah memenuhi kaidah penulisan artikel ilmiah ataukah belum. Setelah saya cek, dari 15 mahasiswa yang terdaftar, ada 12 mahasiswa yang sudah mengupload. 3 mahasiswa sisanya nggak tahu entah kemana. Baik mahasiswa sekalian, kita coba mulai dulu dari siapa ya? Dari Mbak Siva, coba Mbak Siva Fauzia. Siva Fauzia, ada nggak ya tugasnya? Oh, ada. Mbak Siva, kita review dulu ya. Oke, ini adalah tulisannya Mbak Siva Fauzia, peningkatan hasil belajar siswa kelas 1 pada pelajaran matematika tentang bilangan cacah menggunakan metode variasi di SDN Sukarapih. Tolong diperhatikan lagi ya Bu Siva, kita sangat terbatas dalam jumlah kata untuk judul. Judul kalau kita mentaati template maksimal 15 kata. Saya nggak tahu ini ada berapa kata, tapi sepertinya banyak. Seandainya judul ini lebih dari 15 kata, mohon ini dihapus lokasinya. Di SDN Sukarapih 02, ini dihilangkan saja. Kemudian ini H. Jarnan MPD. Nama pembimbing TKP-nya siapa Bu Siva? Bu Siva masih di sini? Oh, oke. Nama pembimbing TKP-nya siapa, Bu? Ada H titik ini juga? Atau ini gelar keagamaan? Oke. Penulisan di artikel ilmiah sebaiknya dihindari ya Bu, penulisan gelar, bahkan gelar akademik, MPD ini juga nggak perlu dituliskan. Jadi iya, nggak usah pakai gelar apapun, gelar haji, gelar doktor, gelar magister nggak perlu ditulis, hanya nama saja, nama lengkap ya. Kemudian abstrak, penelitian ini dilatar belakangi oleh, ini sudah mentaati template atau belum Bu? Di template ada berapa sih jumlah kata di abstrak? Di template maksimal 150 kata. Ibu sebelum mengupload ini sempat dicek nggak berapa kata? Oh belum.
Oke, coba kita cek kalau gitu. Saya ingin tahu berapa kata, kok sepertinya panjang banget. Wow, ternyata panjang, Bu. Ada 224. 224 itu terlalu panjang untuk abstrak sebuah artikel ilmiah. Jadi, bagaimana solusinya? Solusinya ya dipadatkan. Dipadatkan ya, bukan dipotong. Nanti kalau dipotong hal-hal yang penting malah hilang. Dipadatkan aja. Yang sekiranya kurang penting di delete, dieliminasi. Bagian abstrak sudah memuat latar belakang, tujuan, kemudian penelitian ini dilakukan pada tahun ini, hasil belajar. Metodenya kok belum disebutkan, Bu Siva? Metodenya harusnya disebutkan juga di bagian abstrak. Itu yang perlu diperbaiki. Pendahuluan juga perlu diperbaiki, saya kira, Bu. Pendahuluan itu isinya adalah alasan atau latar belakang kenapa Bu Siva melakukan penelitian ini. Harus disebutkan alasannya apa. Kalau nggak ada alasannya ya belum selesai, ini berarti pendahuluannya. Pendahuluan itu kan isinya latar belakang, alasan-alasan logis didukung oleh data, alasan-alasan kenapa ibu melakukan penelitian ini. Bagian metode juga masih persis dengan PKP atau PPK. Temuan dan pembahasan masih sangat ringkas, kesimpulannya juga sama. Ucapan terima kasih sebaiknya kita skip dulu, Bu Siva. Kita nggak perlu repot-repot menuliskan ucapan terima kasih kalau yang bagian atasnya belum beres. Jadi fokus sama yang utama dulu, baru yang sunnah. Kita yang wajib-wajib dulu kita penuhi ya. Bu Siva, sejauh ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Ya? Oke, silakan diperbaiki ya, Bu. Saya akan meninggalkan catatan, terus saya upload di tugas 3 sebagai umpan balik atau balasan. Selanjutnya Bu Musdalifah. Mana ya tugasnya Bu Musdalifah? Oh, ini. Ini Bu Musdalifah, pengaruh penggunaan model pembelajaran picture and picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 3 SD. Oke. Sudah oke judulnya. Penulisan nama juga sudah benar. This research is motivated by problems that occur in elementary school. Literaturnya studi pustaka. The results, oke. Jadi penelitiannya studi pustaka ya, Bu. Pendahuluan. Tidak dikembangkan untuk anak zaman sekarang. Oke. Ibu bagian pendahuluan sudah baik, sudah menjelaskan latar belakang kenapa ibu melakukan penelitian ini. Cuman ada yang kurang nih, Bu. Ibu harus menambahkan rumusan masalah di bagian pendahuluan. Sudah pernah belajar rumusan masalah kan waktu di pertemuan kedua, web kedua? Nah,
ditambahkan ke karya ilmiah ini, dimasukkan di bagian akhir bagian pendahuluan. Kita coba lanjut ke metode. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Sugiono menjelaskan bla 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 dan seterusnya. Studi literatur, temuan dan pembahasan. Ada pengaruh dari penggunaan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar IPA. Dapat dilihat dari hasil belajar berbagai sumber artikel yang dicantumkan. Oke, Bu Musdalifah sudah oke. Hanya saja tadi di awal bagian pendahuluan itu, di bagian akhir harusnya dikasih rumusan masalah. Satu. Yang kedua, daftar pustaka kayaknya minimal 10 deh, Bu. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7. Daftar pustakanya perlu ditambahi, Bu, minimal 10. 5 dari jurnal, 5 dari jurnal, dan 5 lagi dari buku. Gitu ya, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan miliknya Bu Musdalifah? Baik. Sementara nggak ada, cukup ya sementara. Kita coba lanjut ke tugasnya Bu Rida Karimah. Iya, Bu Rida. Efektivitas metode permainan kartu untuk meningkatkan kemampuan membaca. Bu Rida, NIM-nya tidak perlu ditulis ya. Penulis kedua, jangan lupa pembimbing ditulis, pembimbing karya ilmiah. Pendahuluan latar belakang. Oke, ada tinjauan pustakanya. Di karya ilmiah ini tinjauan pustaka tidak perlu ditulis ya, Bu. Maaf, ini metodenya apa? Metodenya apa nih? Kok tidak disebutkan ya, Bu? Yang di bagian abstrak sudah ditulis metodenya. Oh iya, metode permainan kartunya. Metode ininya, metode penelitiannya. Itu perlu disebutkan ya, Bu. Apakah PTK atau eksperimen atau korelasi, itu disebutkan ya, Bu, di bagian abstrak. Nggak bisa nih kalau nggak ada metode. Tinjauan pustaka tidak perlu ya, Bu. Setelah pendahuluan diakhiri dengan rumusan masalah. Ini tujuan manfaat udah oke, langsung ke metode penelitian. Ini sudah ada metode eksperimen. Ini yang perlu ditambahkan di abstrak. Cara pengumpulan data, instrumen. Hasil penelitian. Oke. Baik, Bu, sudah sangat bagus. Literatur yang mendukung masuk ke daftar pustaka juga sudah oke. Hanya di abstrak tadi ya, Bu, tolong ditambahkan metodenya.
Iya Bu, sama-sama. Ibu Nurjana ada? Hadir ya. Coba kita bahas bareng-bareng nih punyanya Ibu Nurjana. Ibu Nurjana. Oh, ini kebalik Bu nulis urutan penulisnya. Penulis ke-1 harusnya Ibu, bukan saya. Saya penulis kedua. Membaca merupakan penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini adalah penelitian PTK. Hasil penelitian menunjukkan ini, karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan PQ4R pendahuluan abstrak sudah oke Bu. Pendahuluan nih, biasanya yang sering luput itu rumusan masalah nggak dituliskan di bagian pendahuluan akhir. Sepertinya artikel Ibu juga mengalami kesalahan yang sama Bu. Rumusan masalah sudah pernah kita pelajari kan di web kedua? Sudah ya Bu. Nah itu tolong dimasukkan di bagian akhir pendahuluan. Harus ada loh Bu rumusan masalah itu. Kalau metode bagaimana? Oke, saya coba ketikkan ya. Ini berdasarkan antar masalah di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah berikut. Udah, tinggal diketikkan aja. Nah, Ibu, peningkatan membaca pemahaman teks. Diteruskan, bagaimana peningkatan membaca pemahaman bla 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 dan seterusnya. Diakhiri dengan tanda tanya. Itu rumusan masalahnya. Gitu ya Bu Nurjana? Betul. Iya. Pendahuluan tinggal nambahi rumusan masalah. Sekarang kita coba masuk ke metode. Metode dalam penelitian ini adalah PTK 2 siklus: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus menurut Kemis and Taggart 91. Temuan dan pembahasan. Oke. Dua, tiga, empat, lima. Oke Bu, sudah baik karya ilmiahnya. Kalau mau dikembangkan lagi, boleh dikembangkan. Komponennya jangan sampai ada yang nggak lengkap ya Bu. Rumusan masalah itu termasuk syarat wajib sebuah karya ilmiah. Kalau nggak ada itu nggak lengkap. Oke. Ibu Sarwati, sekarang kita ke Ibu Sarwati ya. Iya Bu, hadir ya. Oke, Ibu Sarwati, kita periksa artikelnya ya Bu. Upaya meningkatkan motivasi belajar pada pelajaran matematika materi bangun datar.
SDN 1 ID, Kecamatan Idirayu. Penelitian ini bertujuan untuk subjek dalam penelitian ini orang-orang ini objeknya adalah ini. Objeknya itu bukan meningkatkan motivasi belajar, Bu. Ini kan meningkatkan, itu kan tujuannya. Objeknya ya motivasi belajar. Ini objeknya. Jangan salah sebut ya, Bu. Ini fatal. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana subjek, mana objek. Objek itu adalah sesuatu yang kita teliti. Kita teliti kan motivasi belajar. Itu objek. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah perantara yang membantu kita menemui objek. Kita objeknya motivasi belajar. Nah, lalu subjeknya apa? Subjeknya adalah siswa yang kita gunakan sebagai, kalau bahasa kasarnya itu kita jadikan sebagai kelinci percobaan. Itu subjeknya. Objeknya ya motivasi belajar. Jadi istilah meningkatkan ini tolong dihapus saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu peningkatan. Oke. Baik. Bagian pendahuluan. Dari hasil penelitiannya, Bu Sarwati, rumusan masalahnya di mana, Bu? Saya tidak menemukannya. Rumusan masalahnya belum ada ya? Belum. Oke. Kalau belum tolong ditambahi ya di bagian akhir pendahuluan. Justru langkah-langkah picture and picture ini tidak perlu masuk ke bagian pendahuluan, Bu. Harusnya masuk ke bagian metode. Metode harusnya masuknya, bukan ke pendahuluan. Di metode sudah disebutkan prosedur pelaksanaan PTK, subjek penelitian. Nah, di akhir ini nih, melalui model picture and picture. Adapun fase-fase pelaksanaan model pembelajaran picture and picture adalah sebagai berikut. Nah, baru ini dituliskan nih, fase 1, fase 2, fase 3 sampai fase ke-7. Setelah itu baru hasil dan pembahasan. Ini hasil pembahasan juga sudah cukup baik untuk ukuran penelitian PTK. Kondisi awal sekian, siklus 1 sekian, siklus 2 meningkat lagi sekian. Oke, berarti PTK-nya berhasil ya. Oke, Bu, saya kira itu. Jangan lupa catatan saya, tambahkan rumusan masalah di bagian akhir pendahuluan. Yang kedua, tahap-tahap picture and picture ini pindahkan ke bagian metode. Di sini nih. Di sini. Setelah picture and picture ini. Adapun prosedur model picture and picture adalah sebagai berikut bla 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 dan seterusnya. Tinggal ini aja dipindah ini. Adakah yang mau ditanyakan, Ibu? Udah ya, Bu Sarwati. Baik, terima kasih, Bu.
Selanjutnya kita coba ke Bu Nyimas ya. Nyimas Musdalifah. Ibu Nyimas Musdalifah. Ibu tidak menggunakan template yang dari jurnal UT. Ada nggak Bu Nyimas sekarang? Ada ya. Ibu kenapa nggak pakai template dari jurnal UT? Ibu kenapa tidak menggunakan template dari jurnal UT? Kita coba periksa ya, Bu Nyimas. Pertama, catatan saya, tulislah sesuai dengan template dari jurnal UT, karena itu pedoman yang sangat mudah untuk diikuti, dan kalau mentaati pedoman itu pasti bagus kok hasil karya ilmiahnya. Runtutannya, susunannya, lengkap enggaknya, itu pasti lebih baik. Penelitian ini bertujuan melakukan ini. Penelitian tindakan kelas terhadap kok abstraknya tidak nyaman dibaca ya Bu, terpotong-potong. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 3 SD N53 Palembang dengan menggunakan pendekatan ini. Harusnya dilengkapi metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas terhadap 28 siswa kelas 3. Bukan objek, ini subjek. Objek kita adalah hasil belajar matematika. Siswa menjadi subjek. Ini juga seharusnya berhenti di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata melalui pendekatan matematika realistik dan seterusnya. Oke. Rumusan masalah sudah ditulis, tujuan juga sudah. Kajian pustaka skip aja ya Bu, tidak perlu ditulis kajian pustaka. Langsung ke metode. Nah, ini metode. Setelah metode, hasil. Hasilnya cuma segini aja Bu. Satu paragraf. Diselesaikan dulu ya Bu Nyimas. 1, 2, 3. Kepustakaannya juga masih 9, padahal minimal 10. Saya khawatir kalau naskah ini tidak diperbaiki, Ibu tidak bisa lulus di mata kuliah ini. Jadi mohon cepat-cepat diperbaiki ya Bu, di abstrak sama di bagian hasil dan pembahasan. Adakah yang mau ditanyakan Bu? Kalau sudah diperbaiki lagi ya sudah, nggak apa-apa Bu. Ya nggak usah diupload lagi, nggak apa-apa. Oh, kalau kirim ke saya nggak apa-apa Bu, boleh kirim saja ke WhatsApp. Coba kita move ke Ibu Nurmala.
Nurmala Tria. Ibu Nurmala Tria juga belum mengikuti template dari universitas terbuka ya Bu. Ini tugas 3. Untuk tugas 4 itu kan perbaikan dari tugas 3. Tugas 4 itu seingat saya adalah tugas akhir, tugas final Bu. Jadi ketika tugas 4 itu dikirimkan, Bapak Ibu tidak bisa mengedit lagi. Maka maksimalkan berdasarkan catatan-catatan di tugas 3, sempurnakan menjadi tugas 4. Baru di tugas 4 itu akan dinilai. Kalau tugas 3 nggak diperbaiki, langsung masuk ke tugas 4. Jelas saya yakin nilainya di bawah KKM. Dan itu tidak bisa membantu Bapak Ibu untuk lulus mata kuliah ini. Kan mata kuliah ini wajib untuk bisa mendapatkan gelar sarjana untuk lulus. Kita coba cek. Wow, abstraknya terlalu banyak Bu Nurmala. Maksimal kan 250. 250. Tidak perlu semuanya ditulis, hanya latar belakang 1 kalimat, tujuan penelitian 1 kalimat, dilanjutkan dengan metode penelitian. Setelah metode penelitian, hasil dan pembahasan, baru kesimpulan. Kata kunci 3-5, gitu aja. Jadi terlalu banyak ya Bu abstraknya. Mohon dipadatkan lagi menjadi 250 kata. Oke, kita next ke bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan isinya adalah alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Dijelaskan nggak di sini alasannya? Oke, tapi terdapat masalah. Oke, boleh. Nah, rumusan masalahnya mana Bu Nurmala? Rumusan masalah ini yang nggak boleh ditinggalkan. Di dalam menulis artikel ilmiah, kita boleh meninggalkan kajian teori, kajian pustaka, tapi kita nggak boleh meninggalkan rumusan masalah. Metode penelitian PTK, oke. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, oke. Hasil dan pembahasan. Daftar pustaka Bu Nurmala jangan sampai kurang, minimal 10, 5 dari buku, 5 dari jurnal. Jangan sampai kurang dari itu. Kurang dari itu nilainya jelek karena dianggap tidak memenuhi syarat. Gitu ya Bu Nurmala. Mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik. Kita coba pindah ke Bu Resdiana Putri. Already have a son, I think I'm really happy every day. Oke, Ibu Resdiana Putri, judul sudah oke. Nama Universitas Terbuka Jember. Oh, ini Bu yang keliru. Bukan Universitas Semarang, saya Universitas Tangerang Raya. Abstrak. Oke, sudah seperti biasa ya Bu, abstrak seperti yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita di Universitas Jember. Saya kira beliau sudah mengajarkan kita banyak hal. Pendahuluan berdasarkan beberapa pengertian di atas, Kurniawan menetapkan salah satu berbeda.
Bu Resdiana, rumusan masalahnya ada di paragraf berapa, Bu? Saya tidak menemukan. Oh, belum dimasukkan. Kalau gitu, masukkan aja, Bu. Alasan pemilihan judul ini malah nggak perlu dimasukkan sebetulnya. Ini aja diganti dengan rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah bla 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 dan seterusnya. Siklus PTK, oh gambarnya kecil sekali, Bu. Kalau di zoom ngeblur ya. Coba kalau di zoom ngeblur, cari lagi yang resolusi HD ya, Bu, high definition. Kalau nggak ketemu, Ibu terpaksa harus membuat sendiri menggunakan ini fitur shapes. Temuan dan pembahasan. Oke. Kesimpulan. Temuan dan pembahasannya seperti ini. Bu Resdiana, dalam temuan dan pembahasan tolong disajikan grafik, Bu, kalau bisa. Diagram ini loh. Diagram batang atau diagram garis yang menggambarkan peningkatan dari prasiklus ke siklus 1, dari siklus 1 ke siklus 2, itu peningkatannya berapa. Dengan begitu lebih mudah dipahami. Untuk referensi sudah oke, Bu, saya kira. Baik, itu saja Bu Resdiana. Ibu Ririn Kusuma ada? Ada ya. Bu Ririn Kusuma, kita coba cek hasil kerja keras Ibu. Peningkatan hasil belajar IPA materi. Oh iya, ini abstrak berapa ini, Bu, jumlahnya? 277. Dipadatkan ya, Bu. Ini terlalu panjang. Satu. Yang kedua, abstrak itu hanya ditulis satu paragraf. Kalau seperti ini kan jadi 3 paragraf. Nggak boleh, harus 1 paragraf. Betul, hanya 1 paragraf. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Walaupun 1 paragraf tapi harus lengkap ya, Bu. Latar belakang harus ada, tujuan harus ada, metode harus ada, kemudian hasil dan pembahasan harus ada, kesimpulan harus ada. Memang hanya 250 kata, tetapi harus lengkap. Pendahuluan ini bagaimana peningkatan hasil belajar IPA. Nah, ini jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya, Bu. Rumusan masalah itu harus tanda tanya, wajib hukumnya, nggak boleh enggak. Dari uraian di atas, maka tujuan penyusunan karya ilmiah ini adalah oke, benar. Metode penelitian, metode demonstrasi. Metode ini punya kelebihan. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi. Metodenya kayaknya salah paham, Bu Ririn. Metode yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian, bukan metode pembelajarannya. Iya, memang dalam metode demonstrasi itu kan merupakan bagian dari cara untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Nah, metode demonstrasi itu ada di dalam metode penelitian
PTK di penelitiannya Bu Ririn. Bu Ririn pakai PTK kan? Itu sama seperti Bapak Ibu mahasiswa lain yang tadi dalam metode dijelaskan metode penelitian tindakan kelas. Metode penelitian tindakan kelas dilakukan dalam sekian siklus. Siklus 1 terdiri dari ini perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Begitu juga dengan siklus kedua dan seterusnya. Nah, baru di bagian perencanaan dan pelaksanaan perlu ditegaskan juga bahwa metode pembelajaran dalam siklus 1 menggunakan metode demonstrasi. Metode pembelajaran untuk siklus 2 menggunakan metode demonstrasi dan seterusnya. Jadi metode demonstrasi jangan dihapus tapi dimasukkan ke dalam metode PTK. Gitu ya, Bu? Iya, betul, ditambahin. Temuan dan pembahasan. Oke, ada yang tuntas dan tidak tuntas. Setelah perbaikan berarti siklus 2. Kesimpulan. Oke. Baik Bu Ririn, secara umum sudah oke. Penulisan daftar pustakanya ini kalau bisa diperbaiki ya Bu. Penulisan daftar pustaka yang benar itu kayak seperti yang bawah ini loh Bu. Ini yang benar. Oh iya. Iya Bu. Mudah-mudahan nutut ya waktunya kita memperbaiki daftar pustaka. Adakah yang mau ditanyakan Bu? Iya silahkan. Betul, tugas 4. Itu akan dicek secara otomatis oleh websitenya UT Bu. Ibu tidak perlu repot-repot ngecek. Yang jelas ketika Ibu mengupload nanti akan ketahuan berapa persen angka kemiripan karilnya Ibu dengan karil orang-orang yang ada di internet. Kalau persentasenya 30% ke atas, maka Ibu harus memperbaiki. Untuk memperbaiki, Ibu bisa melakukan parafrase Bu. Di YouTube itu ada banyak sekali tutorial melakukan parafrase. Karena skor similarity itu kan hanya menggambarkan kemiripan saja. Kemiripan artikel Ibu dengan artikel orang lain. Jadi supaya nggak mirip bagaimana? Supaya nggak mirip ya harus diparafrase. Karena kalau tetap mirip maka Ibu akan dituding sebagai plagiat. Mau saya cariin nggak? Tentang Sulawesi. Orang Bugis. Ya Bu, sama-sama. Kita coba move ke Bu Iis Suryani ya. Ibu Iis Suryani, apakah masuk ya? Bu Iis masuk? Masuk, oke. Ini tugasnya Bu Iis Suryani. Ibu Iis, tolong setelah tugas 3 ini dipindah ke template-nya artikel jurnal dari Universitas Terbuka ya Bu. Ini kan masih belum menggunakan template artikelnya Universitas Terbuka. Dari judul juga sama, di awal saya sudah mengingatkan jangan sampai lebih dari 15 kata. Nah, ini ternyata ada 24 kata. Berarti ada banyak kata yang harus dihapus.
Bisa dengan menghapus nama sekolahnya, bisa juga dengan menghapus lokasinya. Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin itu bisa dihapus. SDN 3 Setia Jaya itu juga boleh dihapus supaya lebih padat. Untuk abstrak, saya kira ini belum lengkap, Bu. Latar belakangnya mana? Tujuannya mana? Kemudian metode penelitiannya mana? Kok nggak ditulis? Hasil dan pembahasannya mana? Itu harus diisi ya, Bu, di abstrak. Makanya kemarin saya sarankan untuk menggunakan template dari artikel jurnalnya UT, Jurnal Pendidikan namanya. Nanti akan saya share lagi di grup WhatsApp template-nya supaya lebih mudah diikuti. Itu juga memudahkan penilaian sekaligus memudahkan pembacaan. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah. Analisis masalah dan identifikasi masalah dipadatkan saja, Bu, saran saya. Dipadatkan, dijadikan satu dengan latar belakang. Kemudian diakhiri dengan rumusan masalah. Tujuan, manfaat, konsep teoritis itu nggak perlu dimasukkan. Setelah latar belakang, setelah pendahuluan langsung ke metode penelitian. Nih, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode apa, Bu? Peningkatan pemahaman siswa, menggunakan metode PTK ya. Kalau PTK jangan lupa untuk menggambarkan alurnya, diagram alir siklus 1 ke siklus 2 ke siklus 3 dan seterusnya. Hasil dan pembahasan seperti biasa. Siklus kedua tuntas semua pembahasan. Kesimpulan dan saran. Oke, silahkan diperbaiki ya, Bu. Dari abstrak, kemudian pendahuluan, perlu diidentifikasi masalah dan analisis masalah perlu dipadatkan, kemudian digabung dengan latar belakang. Daftar pustaka kurang, Bu, daftar pustakanya minimal 10, 5 dari jurnal, 5 dari buku. Kalau hanya segini kurang. Ada penilaiannya loh, Bu, di rubrik gitu. Jadi kalau daftar pustakanya sekian, nilainya berapa? Daftar pustakanya sekian, nilainya berapa? Kalau daftar pustakanya seperti punya Ibu ini, nilainya rendah. Saya sudah pernah baca rubriknya. Jadi mumpung belum dinilai, sebaiknya diperbaiki ya, Bu Iis. Ya, bagian pendahuluan jangan lupa, Bu, diperbaiki. Bagian metode juga ditambahkan gambar siklus PTK, prasiklus, siklus 1, siklus 2 dan seterusnya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Iis? Oh iya. Iya Bu, siap. Biasanya memang seperti itu di kelas-kelas yang lain. Jadi mahasiswa UT itu di bimbingan saya yang semester kemarin, sebelum mengupload tugas 4 ke e-learning, karena masuk tugas 4 itu kan akan dinilai. Jadi sebelum mengupload ke tugas 4, mereka ngirimkan ke saya dulu untuk dicek apakah sudah benar atau belum. Kalau saya sudah oke, ini benar, silahkan diupload, baru diupload ke e-learning. Kalau Bu Iis dan Bapak Ibu mahasiswa yang lain ingin melakukan hal yang sama, boleh, silahkan Bu, untuk mengantisipasi kekeliruan-kekeliruan dan untuk mengantisipasi nilai yang rendah. Gitu ya, Bu Iis.
Oke, sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, adakah yang mau ditanyakan? Kita hari ini ada 10 mahasiswa. Silakan Bu. Abstrak. Untuk abstrak itu maksimal. Oh, kalau di sini templatenya 150 ternyata Bu. Coba dipadatkan sampai, iya, 150 kata itu harus lengkap, harus ada, iya, 150 kata. Di Microsoft Word kan ada hitung-hitungannya itu. Lihat di pojok kiri bawah ada berapa itu. Itu bisa dilihat 150 kata dan harus lengkap ya Bu. Ada tujuannya, ada metodenya, ada hasil dan pembahasannya, ada kesimpulannya. Oke Bu, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu. Saya tidak memberikan deadline untuk dikumpulkan kapan, karena saya yakin Bapak Ibu kesibukannya bukan main, pasti yang mengajar, pasti yang ngurusin rumah, sesempatnya, sebisanya. Yang jelas Ibu harus melihat deadline tugas 4 di e-learning. Sebelum itu, iya, jangan sampai mepet ke tugas 4. Jadi lebih cepat lebih baik. Karena kalau cepat kan berarti saya cepat juga ngasih responnya dan Bapak Ibu juga cepat memperbaikinya. Jadi ketika masuk ke tugas 4 udah perfect, nggak ada kesalahan-kesalahan. Iya Bu, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, adakah yang belum paham atau belum jelas? Cukup? Mau langsung memperbaiki? Oh iya, silakan Bu Rida. Iya, disertakan aja semuanya sesuai dengan template. Ya, sama-sama. Baik, cukup? Atau ada lagi? Mau langsung memperbaiki, merevisi? Oke, cukup ya. Ya. Iya, silahkan dikirim saya. Betul, via chat WhatsApp sebelum diupload ke e-learning ya. Ya, sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu mahasiswa, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengikuti TUWET ketiga. Akhirnya kita satu langkah lebih maju menuju penyelesaian mata kuliah ini, satu langkah lebih maju kita menghasilkan sebuah karya ilmiah, dan tentu saja kita juga satu langkah lebih maju menuju gelar sarjana pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya untuk kita semua di masa sekarang maupun di masa depan. Sekali lagi terima kasih, saya tunggu perbaikannya, saya tunggu revisinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Ya, sama-sama.